Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Supriyatna, guru Mapel Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Darul Ulum. Juga sekaligus mahasiswa PPG BIT 1 di LPTK IAIN Madura dengan NIM 25381101493. Hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 8 dengan tema proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Malik kemana? Sakit. Mari kita doakan Malik yang sedang sakit, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar di madrasah ini. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan pada materi pelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan membaca doa. Siapa yang membaca doa? Silahkan. Ya. Alhamdulillah, doa sudah selesai. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Akan dipimpin oleh Ari, silahkan. Akan beri. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Anak-anak, alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita belajar di madrasah ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Bapak sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang Daulah Ayyubiyah. Kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, nah hari ini kita akan belajar tentang Daulah Ayyubiyah. Kalian tahu apa itu daulah? Daulah? Daulah itu adalah sebuah kerajaan atau negara, ya. Daulah Ayyubiyah ini, Bapak di pertemuan kemarin sudah menjelaskan pada kalian bahwa Daulah Ayyubiyah ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pemantik saja buat kalian semua. Daulah itu adalah sebuah kerajaan, atau kata lain juga bisa disebut negara. Kalau Daulah Ayyubiyah berarti artinya kerajaan Ayyubiyah atau negara Ayyubiyah. Itu jadi kita akan belajar masih seputar kerajaan atau tentang Daulah Ayyubiyah. Baik, anak-anak, selanjutnya dalam materi kali ini Bapak sudah menyusun, jadi kalian nanti akan disajikan pertama modul buat kalian, Bapak sudah menyusun itu. Yang kedua juga ada PPT. Yang ketiga, jadi kalian nanti akan disajikan dengan menonton video. Nah setelah itu, setelah kalian menonton video, kalian akan bekerja secara kelompok. Terus selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian, terus nanti ada sesi pertanyaan lalu ditutup. Itu ya, anak-anak? Paham tuh? Oke. Selanjutnya, untuk tujuan belajar kali ini, siapa yang ingin membaca tujuan belajar kita hari ini? Silakan ke depan. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, Daulah Ayyubiyah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan latar belakang dinasti Ayyubiyah. Terus yang kedua mengidentifikasi pemimpin pendiri dinasti Ayyubiyah. Selanjutnya meneladani
pemimpin tersebut. Oke? Baik. Kita selanjutnya ini adalah pengantar buat kalian. Jadi Daurah Ayyubiyah ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sekitar tahun 1000. Nah, untuk lebih memudahkan kalian belajar, silahkan kalian berkumpul dengan kelompok yang sudah dibentuk pelajaran kita kemarin. Silakan kalian berkumpul. Untuk lebih memudahkan kalian belajar, Bapak sudah menyusun materi modul ajar yang akan kalian pelajari. Silakan. Ini materi tentang Ayyubiyah. Silakan dibaca. Sudah dipahami? Baik, kalau sudah dipahami, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang materi ini, Bapak juga telah menyajikan berupa video. Jadi kalian akan menonton video. Oke? Silakan kalian disimak. Terima kasih telah menonton dan menemani kami dalam menjelajahi episode ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Legend History kami agar tidak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Nah, baik anak-anak, kalian sudah membaca modul, juga kalian sudah menonton materi berupa video. Apakah ada pertanyaan? Belum. Ya, nanti setelah ini Bapak sudah merumuskan masalah dari modul yang kalian pelajari atau dari video yang kalian lihat. Apa kira-kira rumusan masalahnya? Nah, mengapa kita harus mempelajari dinasti Ayyubiyah? Mengapa kita harus belajar dinasti Ayyubiyah? Yang pertama. Yang kedua, siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi dan mengapa beliau ini begitu terkenal di dunia Islam? Yang ketiga, apa hikmah atau teladan yang akan kita dapatkan dari pelajaran dinasti Ayyubiyah ini? Nah, ini ada 4 pertanyaan. Saya akan membaca. Ketua kelompok 3. Siapa? Oh, silakan. Di sana aja. Kelihatan nggak? Ya, di sini aja. Nah, ini minimal 4 pertanyaan yang muncul hari ini dari pelajaran ini. Nah, untuk itu Bapak akan membagi pertanyaan ini ke kelompok kalian. Silakan kelompok 1 mempelajari masalah nomor 1. Silakan kelompok 2 mempelajari masalah nomor 2. Silakan kelompok 3 mencari jawaban nomor 3. Yang keempat, dengan kesuksesan Daurah Ayyubiyah yang akan dipecahkan oleh kelompok nomor 4. Nah, ini LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, akan Bapak silakan isi. Jadi kalian isinya di sini ya. Bekerja secara berkelompok. Silakan dicatat, dipahami dulu dan dicatat. Sebelum mengerjakan, kira-kira ada pertanyaan? Paham? Oke, silakan kerjakan ya. Kalian baca baik-baik modul yang ada. Terus tadi
yang telah kalian simak, yang telah kalian catat dari menonton video, itu pun akan menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oke? Silakan bagi yang tidak mengerti, silakan nanti bisa bertanya ya. Bisa bertanya, silakan. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktu kalian 10 menit ya. Cukup ya? Cukup? Cukup ya. Nah, nanti setelah kalian selesai, susun juga pertanyaan ya. Susun juga pertanyaan buat teman kalian. Sulit enggak? Sulit enggak? Oh, tidak. Ini pertanyaan di nomor berapa? 2 ya? Ya. Tentang Salahuddin maksudnya begini, siapa dia? Kenapa dia sangat terkenal? Siapa dia? Kenapa dia sangat terkenal? Paham nggak? Kenapa dia? Siapa dia? Berarti kan kalau nanya siapa dia, berarti siapa dia? Berarti beliau ini A, B, C. Kenapa dia? Karena beliau ini. Karena beliau ini, karena beliau ini. Ya? Paham? Oke. Di kolom, silakan kalian ngisi di belakang. Di belakang, ya di belakang LKPD. Kalau jawabannya nanti terlalu banyak. Selesai anak-anak? Bentar lagi. Sudah? Oke? Waktunya habis ya? Siapa yang akan mempresentasikan duluan? Silakan angkat tangan ketuanya. Kelompok 1. Wah, silakan. Silakan berdiri saja di sana. Gak usah ke depan. Boleh berdiri saja di sana. Bacakan pertanyaannya, bacakan masalahnya, dan bacakan jawabannya. Nah, nanti teman-teman kalian boleh bertanya. Pertanyaannya dari Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silahkan disimak ya. Silahkan disimak. Dan menjadi Ya. sekian dari kelompok 1. Ya. Sudah disimak? Sudah. Itu jawaban kelompok 1 tentang mengapa kita penting mempelajari daulah Ayyubiyah. Siapa yang ingin bertanya? Kelompok berapa yang bertanya? Kelompok 4. Yang boleh menjawab siapa saja ya, boleh. Boleh dijawab seluruh atau singkat juga nggak apa-apa. Yang penting pas jawabannya. Silakan ditanyakan. Berdiri ya. Ayo. Berdiri. Kedengaran? Jelaskan satu saja hikmah tentang berdirinya Ayyubiyah. Jelaskan satu saja hikmah tentang berdirinya Ayyubiyah. Coba silakan, boleh siapa saja ngejawab. Oh, udah? Bisa dijawab? Paham? Nah, mengapa penting? Karena apa tadi? Jadi Daulah Ayyubiyah ini dengan kepemimpinan Salahuddin Ayyubi telah apa? Membebaskan dari tentara salib. Jadi membebaskan kalau sekarang Palestina dari tentara
Salib. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok. Oh, kelompok 2, silakan. Oke, terima kasih. Apa tadi pertanyaannya? Siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi? Telah dijelaskan tadi Salahuddin itu adalah seorang panglima perang. Terus beliau ini membebaskan Yerusalem. Terus juga beliau ini menyatukan tadi Mesir, menyatukan negara-negara Arab. Siapa yang mau bertanya? Kelompok berapa? Oh ya, silakan. Kelompok 1 ke kelompok? Silakan. Kenapa Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi orang yang berhasil? Kenapa Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi menjadi orang yang berhasil? Tadi ada kan jawabannya? Silakan. Boleh siapa saja. Karena apa? Adil dan bijaksana. Terus juga berjiwa kesatria. Terus apa lagi? Rendah hati. Apa lagi? Memiliki akhlak yang jadi kenapa beliau sangat terkenal? Kenapa beliau sangat sukses? Karena beliau itu tadi yaitu seorang panglima perang, rendah hati, baik, terus juga adil dan bijak. Ketika dia jadi pemimpin, dia adil dan bijaksana. Terus Salahuddin ini juga orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Terima kasih, tepuk tangan. Oke. Kelompok berapa yang belum? 3. Silakan. 4 belum ya? Ya. Tunggu. Bentar. Disimak ya. Simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mempresentasikan dari kelompok 3. Ya, boleh. Pertanyaannya, kepentingan rakyat serta Salahuddin Al-Ayyubi. Apa teladan untuk kita? Artinya teladan itu kan apa yang bisa kita ambil. Tadi apa jawabannya? Beliau adil, beliau bijaksana, beliau sederhana. Walaupun beliau pemimpin, tapi tetap sederhana. Apalagi tadi? Tidak semena-mena. Jadi kalau jadi pemimpin jangan semena-mena. Di sini siapa KM? Semena-mena tidak? Oh tidak. Jangan semena-mena ya. Kalau jadi pemimpin itu tidak boleh semena-mena. Maksud semena-mena itu apa? Sesuai dengan keinginannya, tanpa memperdulikan keinginan orang lain, sesuai dengan apa yang ada di benak dan hatinya, tanpa memperdulikan pikiran orang lain, tanpa memperdulikan hati orang lain. Ada di sini yang begitu? Mudah-mudahan tidak ada. Sudah disimak? Sudah. Siapa yang ingin bertanya? Kelompok? Silakan. Kelompok 2 ke kelompok 3. Silakan. Coba jelaskan arti kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan dijelaskan nih, Salahuddin Al-Ayyubi ini orang yang sangat bijak kan? Bijaksana. Nah, kalau untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, bijaksana itu apa? Boleh siapa saja yang menjawab? Waalaikumsalam. Memberikan nasihat. Tadi apa pertanyaannya? Jelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Apa jawabannya tadi? Memikirkan dampak dari ucapan. Betul itu. Jadi sebelum berucap itu dipikirkan dulu dampak. Nah, bagus itu. Benar itu, bagus. Jawabannya. Jadi hikmah dari siapa? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini diantaranya adalah
memikirkan dampak dari ucapan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu tidak boleh kita berucap itu semena-mena, sekeinginan kita, harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Selain itu apa? Selain itu? Memahami masalah dari berbagai sudut pandang. Memahami masalah dari berbagai sudut pandang. Oke. Terima kasih ya. Bukan. Terakhir. Kelompok. Ya, silakan. Ayo, siapa saja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tinggal dijawab aja, tinggal langsung dibaca aja, nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah apa saja kesuksesan Daulah Ayyubiyah? Dibacakan ininya aja, dibacakan poin-poinnya aja. Yang ke-1, menjelaskan Yerusalem dari tentara salib, kesuksesan terbesar Ayyubiyah khususnya di bawah. Sudah disimak? Sudah tahu jawabannya? Siapa yang mau bertanya? Kelompok? Ya, ke kelompok 4. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Apa pelajaran buat kita dari Persatuan Daulah Ayyub? Kalau tadi tentang Salahuddin ya? Pelajaran buat kita dari hikmah dari Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau ini adalah hikmah pelajaran buat kita dari Daulah Ayyubiyah. Dari Persatuan Daulah Ayyubiyah, apa pelajaran buat kita? Oh, boleh, silakan. Sudah? Ya. Dari berbagai rumusan masalah, dari berbagai masalah atau pertanyaan yang muncul daripada materi yang telah kita pelajari ini, ternyata ya kalian sudah cukup baik mempelajari materi tersebut. Kalian juga cukup lugas mempresentasikan daripada hasil kerja kalian. Terima kasih, Bapak sangat bangga kepada kalian. Mudah-mudahan ke depan belajar kita ya bisa lebih baik lagi ya. Selanjutnya refleksi buat kita pada pelajaran kali ini adalah tentang proses berdirinya Ayyubiyah, ya, bahwa karena Ayyubiyah ini bisa berdiri karena berbagai macam faktor. Jadi dinasti Ayyubiyah ini tidak serta-merta Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan dinasti Ayyubiyah begitu saja, tidak. Ternyata ada proses panjang dari daulah ini. Ada proses panjang. Yang sebelumnya di Mesir ini adalah dikuasai oleh dinasti Fatimiyah yang notabene beraliran Syiah, terus juga karena adanya kemunduran dari dinasti Fatimiyah, kemunduran dari dinasti Fatimiyah. Terus juga yang kedua, ancaman dari perang salib. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini mendirikan Ayyubiyah ini bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk menangkis serangan dari pasukan salib. Ketika saat itu pasukan Muslim berkecamuk perang dengan orang Kristen yang mereka ini menamakan pasukan salib, dan mereka ini sengaja datang ke Timur Tengah ingin merebut Yerusalem. Kalau hari ini Yerusalem itu di mana? Di Palestina, yang diduduki oleh siapa? Zionis Israel. Dari Zionis Israel. Dari dulu juga sudah jadi perebutan. Dan dulu itu dibebaskan oleh siapa? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Selanjutnya, kenapa berdiri? Ya karena Sultan
Yusuf Al-Ayyubi ini yang keren. Jadi di samping juga dukungan-dukungan yang lain, beliau juga hebat. Beliau ini tadi sudah diidentifikasi oleh kalian, orang yang rajin, adil, bijaksana. Terus mereka ini diadikan sultan, tapi sadar. Nah, itu contoh buat kita semua. Selanjutnya, siapa Salahuddin? Tadi sudah dijawab ya, sama kelompok mana tadi? Sama kelompok 3 ya? Kelompok 2. Sudah dijawab bahwa beliau ini adalah pendiri, pemimpin dinasti Ayub. Ya, terus juga beliau ini sederhana, teguh, bijaksana, sopan. Terus beliau ini sangat mendukung pada ilmu pengetahuan, menjadi teladan pemimpin yang relevan bagi umat saat ini. Jadi kalian boleh ngefans. Jadi jangan ngefansnya itu sama yang tidak-tidak. Ngefans sama si Jungkook gitu, ada enggak? Cung yang ngefans sama si Jungkook. Jadi ngefansnya itu sama Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan. Siapa lagi dari kekaisaran Ottoman itu? Osman. Kan ada filmnya tuh. Terus juga Fatih siapa? Muhammad Al-Fatih. Oh, beliau juga sama. Kalau prototipe itu percontohan pemimpin yang sangat keren. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Yerusalem, kalau Muhammad Al-Fatih ini dari kekaisaran Ottoman atau Turki Utsmani itu membebaskan merebut Bizantium. Selanjutnya, ini kesimpulan ya. Selanjutnya, teladan untuk kita semua. Tadi sudah ada ya diantaranya. Teladan buat kita semua. Siapa yang mau membaca? Mau baca enggak? Silahkan. Yan. Salahuddin Al-Ayyubi ini teladan buat kita nih dari beliau. Yang pertama, keimanan yang kuat. Beliau beriman kepada Allah Subhanahu. Semangat menuntut ilmu. Rendah hati. Sikap pantang adil. Tepuk tangan buat kita semua. Silahkan bubar dari kelompoknya dan kembali ke tempatnya masing-masing. Mana tadi LKPD-nya? LKPD-nya nanti Bapak nilai ya. Ini bawa aja ya. Yang materi silakan bawa aja. Oke, anak-anak. Sekian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan senantiasa kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus juga kita tetap bersemangat mencari ilmu. Amin. Juga jangan lupa kalian menjaga kesehatan di rumah agar di hari-hari kemudian kita masih tetap belajar, mengenyam ilmu. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang para pemikir atau para pemimpin selain dari Salahuddin Al-Ayyubi ya, para pemikir, para penemu dan pemimpin yang lain daripada dinasti Ayyubiyah. Untuk itu mohon maaf, mudah-mudahan kita diberkakan pada hari ini. Kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah materi pembelajaran yang telah saya bahas pada sesi kali ini. Semoga penjelasan yang diberikan dapat memperkuat pemahaman sebagai calon pendidik profesional. Teruslah berproses dan terbuka terhadap pengembangan diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa pada sesi pembelajaran berikutnya. Salam hangat dan tetap semangat dalam menjalani PPG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.